Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi di Gawe Game, channel yang membahas tutorial, devlog, serta diskusi seputar pengembangan game. Namaku Guntur, dan ini adalah video ke-5 dari tutorial pengembangan game platformer 2D. Link video sebelumnya, seperti biasa, saya letakkan di layar dan di deskripsi ya. Di video itu, kita sudah membahas mengenai kamera dan konfigurasi kamera pada Hero. Misi kita hari ini awalnya akan membahas mengenai zona jatuh serta signal di Godot. Tetapi ada viewer Gawe Game yang merequest untuk menambahkan fungsi dash, sehingga hari ini kita akan membahas 3 hal, yaitu pertama, zona jatuh, kedua, menambahkan dash, dan yang ketiga adalah signal di Godot. Oke, langsung saja kita mulai. Kita aktifkan Godot dan kita buka file project kemarin yang kita sudah buat, yaitu platformer. Ini sekaligus saya sudah membuka scene level 1.tscn, dan ini adalah kondisi level kita yang terakhir. Kita sudah membuat level seperti ini, dan kita sudah menambahkan kamera. Kalau teman-teman masih ingat, di video sebelumnya, ketika hero jatuh ke jurang, hero akan terus jatuh, dan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Zona jatuh yang kita mau buat itu analoginya seperti jaring ya. Kalau teman-teman masih ingat ya, di sirkus itu ada yang mengayun di atas, kemudian kalau jatuh kemudian mereka aman karena ada jaringnya. Nah, ini kira-kira seperti itu. Hero kalau jatuh ke dalam jaring, nanti jaring itu akan memanggil script yang fungsinya untuk mengulang scene. Jaring itu kita gunakan objek yang namanya area 2D. Caranya adalah kita klik pada level 1, lalu kita klik plus. Kemudian kita search area 2D, double klik. Nah, di sini ada warning, kita klik aja. This node has no shape, so it can't collide or interact with other objects. Consider adding a collision shape 2D or collision polygon 2D as a child to define its shape. Kata kuncinya adalah child. Ini artinya adalah kita harus membuat salah satu dari dua objek ini. Jadi kita klik OK, lalu kita klik plus. Kita pakai collision shape aja, jadi kita tulis collision, lalu kita pilih yang collision shape 2D, create, kemudian ini ada lagi warning, kita klik aja, a shape must be provided for collision shape 2D to function. Please create a shape resource for it. Nah, kata kuncinya adalah shape resource. Resource itu berarti ada di inspector. Kalau kita klik OK, kita lihat di inspector ini shape masih empty, jadi kita klik empty dan kita pilih new rectangle shape 2D. Warningnya sudah hilang. Dan objeknya seperti biasa, kalau kita buat objek baru, itu ada di koordinat 0.0. Nah, ini posisinya ada di sini. Oke, nah kita ingin pindahkan area 2D ini ada di bawah sini ya. Jadi ketika hero jatuh ke salah satu jurang di sini, area 2D ini akan berfungsi sebagai jaring. Nah, kita ganti aja namanya area 2D ke zona jatuh. Kita double klik area 2D. Kita tulis zona jatuh. Lalu di sini dalam kondisi selected gini kita klik yang toggle ini ya untuk memastikan bahwa collision shape atau anak di dalam zona jatuh itu tidak terseleksi. Kita klik aja. Kemudian kita geret, taruh kira-kira di tengah seperti ini. Mungkin bisa geser sedikit. Kemudian collision shape-nya kita perbesar. Jadi kita mau perbesar collision shape supaya menampung daerah di sini. Jadi kita klik collision shape 2D dan akan muncul 3 lingkaran merah. Nah, ini kita bisa klik yang paling pojok kanan atas, kita geret. Lalu kita gedein juga ke atas. Nah, oke. Dan kita geser lagi zona jatuhnya sedikit ke tengah. Oke, seperti ini. Nah, untuk menangkap hero ketika hero jatuh ke dalam zona jatuh ini tadi, maka kita akan menggunakan yang namanya signal ya. Kalau teman-teman masih ingat, signal itu ada di panel node di sebelah inspektor. Kalau kita klik node, kita akan lihat ada daftar signal dari area 2D serta nenek moyangnya ya. Kayak collision object 2D, canvas item, dan node ini adalah nenek moyang dari area 2D. Nah, signal ini ibaratnya seperti jenis informasi yang diumumkan ketika suatu kondisi tertentu terjadi. Itulah kenapa ikonnya seperti pancaran gelombang ya.
kayak WiFi gitu, ini pancaran gelombang WiFi, tapi ini bukan WiFi tapi lebih ke tadi ya, jenis pengumuman tadi. Contohnya adalah seperti di bagian atas sendiri ada area entered, kalau kita hover akan tertulis emitted when another area enters. Ini artinya ketika area 2D yang ini terkena atau bersentuhan dengan area 2D yang lain, maka signal area enter ini akan diumumkan ya. Ke siapa? Ya, ke script yang akan mendengarkan ini, dan kita bisa menentukan script mana yang mendengarkan pengumuman ini. Nah, untuk kasusnya hero, kita akan menggunakan body entered. Kalau kita hover body entered, akan tertulis text emitted when a physics body enters. Kemudian di bawahnya ada the body argument, maksudnya yang di dalam tanda kurung itu ada body ya. The body argument can either be a physics body 2D or a tilemap. Nah, hero itu diturunkan dari kinematic body 2D, dan kinematic body 2D itu adalah physics body 2D. Dan juga tilemap ya, ini dia bisa merespon tilemap, sehingga itulah kenapa area 2D ini jangan bersentuhan dengan tilemap. Kalau iya nanti body enter ini akan terpanggil terus-menerus setiap frame. Ya, kita akan segera menyiapkan signalnya, tapi karena ini ranahnya ada di dalam level, jadi script ini harusnya dipanggil di level 1, maka kita akan buat scriptnya dulu di level 1, kita klik level 1, kita akan tambahkan script, kita biarkan saja di level 1.gd, kalau kita akan create, oke, ini masih kosong, nggak apa-apa, lalu kita balik ke 2D lagi, kita klik zona jatuh, kemudian di node kita akan double klik body enter, dan kita akan mengconnect signal ini ke method di dalam script ya. Nah, kita akan pilih script di level 1. Nanti di bawah sini dia akan membuat metode dengan nama on zona jatuh body enter. Jadi ini adalah format penulisan metode signal. Biasanya dimulai dengan on, objek areanya, objek yang memancarkan signal, dan inilah nama signalnya. Jadi dengan pola ini kita akan tahu ini signal apa dan dipancarkan oleh siapa. Nah, kita bisa klik aja connect. Nah, akan muncul metode baru di script level 1 ya. Di sini, on zona jatuh body enter. Dan kalau kita ke 2D lagi, ke node, dan kita klik zona jatuh. Jadi di sini akan kelihatan signal body enter itu sudah terkoneksi dengan metode on zona jatuh body enter ya. Ini kita bisa klik ke script dan untuk lihat posnya di sini. Kita hapus yang lain dulu, nggak apa-apa nih, bisa dihapus dulu. Nah, ini kita bisa besarkan. Di metode on zona jatuh body enter ini, kita ingin memastikan bahwa body yang diterima itu body milik hero. Jadi kita tulis dulu if body name sama dengan, 2 sama dengan ini adalah komparasi ya, hero. Jadi kita cek namanya itu adalah hero, baru kita akan cek ke hierarki. Kita akan ambil hierarki utama, get tree. Jadi ambil hierarki keseluruhan dari scene ya. Jadi kita akan ubah scene itu ke scene yang sama. Jadi kita akan pakai change scene, lalu kita tulis res level 1.session. Oke, dan seperti ini kita bisa coba. Dan kalau hero jatuh, otomatis akan mengulang. Dan seharusnya dimanapun dia jatuh, akan mengulang karena toh dimanapun itu akan terkena zona jatuh. Teman-teman tahu nggak kapan game platformer pertama kali dibuat? Game platformer mulai ada sejak awal tahun 80-an, dan awalnya masih menggunakan mekanik game berupa memanjat antar platform. Game Space Panic yang rilis di 1980 acap kali dianggap sebagai awal mula game platformer. Namun yang mulai menggunakan mekanik game berupa melompat antar platform adalah game Donkey Kong yang dirilis Nintendo di Juli 1981. Di Donkey Kong, pemain melompati rintangan serta lubang antar lantai atau platform yang menjadi ciri khas kebanyakan platformer. Namun, yang kemudian menjadi patokan game platformer tak lain dan tak bukan adalah Super Mario Bros. Yang dirilis untuk Nintendo Entertainment System di tahun 1985. Game ini dijual berbarengan dengan konsol Nintendo di Amerika Utara, Jepang, serta Eropa, dan terjual sebanyak 40 juta kopi lebih. Dan ini tercatat di Guinness Book of World Records di tahun 1999. Selebihnya tinggal sejarah.
Ada ribuan game platformer yang beredar. Kalau kamu paling suka game platformer apa? Share yuk di komentar. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan dash atau lari cepat pada hero. Dan kita akan melakukan 3 hal. Yang pertama adalah kita menambahkan input map atau kunci yang berbeda untuk dash atau lari cepat. Biasanya untuk mengaktifkan dash itu ada kunci yang terpisah ya. Yang kedua, kita akan menambahkan animasi yang berbeda. Kebetulan Captain Cloudnose itu tidak memiliki animasi dash. Jadi kita akan menggunakan 1 frame di run untuk dash ini. Dan yang ketiga, kita akan menggunakan script yang memanfaatkan timer. Untuk membuat kunci baru, kita akan ke input map. Jadi kita buka project settings, input map, lalu kita tulis action di sini adalah lari, garis bawah cepat. Kita klik add, kemudian di bagian kanan kita klik plus, key, kemudian kita akan ketik R ya. Jadi saat ini kita akan assign atau akan set R sebagai kunci pengaktif lari cepat. Kita klik OK, kemudian kita close. Selanjutnya ini kita kecilkan dan kita select sprite pada hero. Dan kita akan tambahkan lari cepat ya. Jadi kita tambahkan new animation. Kita double klik ganti lari cepat. Lalu di bagian assets kita buka Captain Cloudnose lagi, lalu Captain Cloudnose without sword. Kemudian di bagian run kita buka dan kayaknya kita ambil yang di run 03 aja. Ya, seperti ini. Oke, jadi kita sudah punya 1 animasi untuk lari cepat. Selanjutnya kita akan ke script. Jadi kita klik script di hero. Kita besarkan aja. Kita tulis di sini, if input is action just pressed ya. Jadi ini akan dideteksi sekali aja. Lalu kita akan pilih lari cepat. Sekali itu maksudnya ketika dilepas itu terhitung sekali ya. Jadi kalau dia tahan itu dia nggak akan memanggil berkali-kali. Nah, kemudian di sini kita baru panggil function lari cepat ya. Lari cepat. Kemudian di bagian bawah kita tambahkan func lari cepat. Oke. Nah, kita mau menambah atau mengubah kecepatan untuk lari cepat berbeda dari laju yang ada ya. Jadi laju ini adalah variabel yang dipakai untuk kiri dan kanan. Dan untuk dash kita tambahkan variabel terpisah ya. Jadi, kita tulis dulu var laju cepat. Mungkin kita jadikan angka itu di 400. Lalu untuk laju yang normal, kita tulis juga var laju normal. Jadi nanti kita akan mengubah angka laju ini ketika dash itu dengan laju cepat. Oke. Dan untuk defaultnya kita akan balikan laju ke laju normal. Jadi ini sekarang assign laju ke laju normal. Oke. Lalu ketika di lari cepat, laju sama dengan laju cepat. Oke. Nah, seperti ini aja kita bisa coba. Oke, jadi kalau kita jalan biasa, kalau kita pencet R, otomatis akan cepat. Cuman saat ini dia tidak berhenti, ya. Nah, ini kita akan menggunakan timer untuk menandai bahwa dash itu di beberapa detik akan hilang efeknya. Oke, kita tutup dulu. Lalu timer itu ada objek terpisah ya, jadi kita kecilkan. Dan di dalam hero ini kita klik ketik timer. Oke, nah sekarang ada timer di dalam hero. Dan kita set timer itu one shot, jadi dia hanya sekali aja. Kemudian di dalam node, kita akan gunakan signal timeout. Dan kita akan panggilkan ini ke hero. Jadi ketika waktu sudah habis, 1 detik, dia akan memanggil timeout. Ya, jadi kita double klik, lalu kita klik ke hero, lalu kita klik connect. Nah, sekarang kita punya on timer timeout. Dan di sini kita akan kembalikan laju menjadi laju normal. Nah, timer ini baru kita panggil ketika lari cepat menyala.
Jadi kita akan tulis tanda dolar, kemudian kita pilih timer, lalu kita akan gunakan start. Oke. Jadi ketika laju itu di-assign ke laju cepat, timer akan berjalan 1 detik, dia akan mengembalikan laju ke laju normal. Kita coba. Nah, seperti ini, kemudian ya, dia balik lagi. Jadi setelah di R, dia cepat, tapi kemudian balik lagi ke laju normal. Nah, 1 detik itu kayaknya kelamaan ya. Jadi kita bisa kurangi kecepatannya dari timer. Jadi kita kurangi angka wait time-nya ini mungkin ke 0,2. Lalu kita coba lagi. Oke, ya kurang lebih seperti ini. Kita bisa perbesar lajunya itu dengan mengganti angka di laju cepat. Ini laju cepat mungkin 600 gitu ya. Nah, selanjutnya untuk animasi, berarti sekarang kita perlu update animasi ya. Nah, sudah ada nih, kalau dia kecepatannya setengah dari laju, maka dia mulai diam. Selanjutnya dia akan lari. Nah, ini kita bisa ubah di sini. Kita bisa deteksi dari lajunya. Kalau lajunya itu sama dengan laju cepat, maka dia akan lari cepat. Tapi kalau lajunya itu sama dengan laju normal, dia akan lari, play lari. Jadi ini bisa if laju sama dengan laju normal, lalu kita indent, lalu ini elif, itu maksudnya else if ya. Laju sama dengan laju cepat. Nah, kemudian kita play lari cepat. Oke. Kita coba lagi. Oke, jadi sudah bisa ya, bisa lari cepat dan bisa animasi yang sesuai. Gimana teman-teman? Mudah kan? Jadi hari ini kita sudah menambahkan zona jatuh, kita menambahkan juga efek dash atau lari cepat, menambahkan timer, serta kita mempelajari mengenai signal di Godot. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai penambahan tile map dan juga platform satu arah. Platform satu arah itu maksudnya hero bisa melompati atau melewati platform dari bawah, tapi kemudian dari atas dia bisa menginjak platform itu. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada request, silakan aja dituliskan di kolom komentar atau bisa menghubungi melalui DM di Twitter atau Instagram. Seperti biasa, kalau teman-teman suka dan ingin support saya untuk terus membuat video seperti ini, klik like dan subscribe, dan klik ikon lonceng agar tidak ketinggalan. Follow juga sosial media Gawe Game di Instagram maupun Twitter yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sampai ketemu!